Selamat pagi, Pak Hermono. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Pak, saya ingin klarifikasi lagi soal Ya, eh, warga negara Indonesia yang dideportasi. Ini mereka dideportasi, dipulangkan oleh pemerintah Malaysia atau pemerintah Indonesia yang meminta mereka untuk dipulangkan? jadi masalahnya adalah ada sekitar 7.200 sekian warga negara Indonesia yang di tahanan imigrasi yang sudah habis masa tahanannya. Mhm. Malaysia rencananya akan mendeportasi mereka. Tetapi Malaysia minta Indonesia yang membiayai kepulangan mereka. Nah ini kan persoalannya, untuk deportasi itu tanggung jawab siapa biayanya, kan begitu. Mhm. Kalau repatriasi itu memang Indonesia yang menanggung seluruhnya ya kalau repatriasi. Tetapi kita minta yang penting adalah mereka yang sudah habis masa tahanannya jangan Mhm. ditahan lebih lama. Nah, sebagai jalan tengahnya kita menawarkan semacam burden sharing ya, Oke. berbagi biaya untuk memulangkan mereka. Malaysia memulangkan pakai kapal laut yang ke tujuan Sumatera, dan Mhm. Indonesia memulangkan yang tujuan Jawa, Lombok, dan lain-lain dengan pesawat udara. Selain itu, kita juga sudah menawarkan seluruh biaya PCR test itu ditanggung oleh Indonesia. Nah, ya, ini sebagai usulan yang kita sampaikan. Tetapi usulan ini ditolak oleh Malaysia. Sepertinya Malaysia ingin Indonesia menanggung biaya kepulangan semua. Nah ini persoalannya kan, ini tanggung jawab siapa untuk mendeportasi? Iya. Kan Malaysia yang menahan mereka, gitu loh. Oke. Kita Oke. ingin ada win-win solution ya, Mhm. karena dengan pertimbangan kemanusiaan adalah tidak boleh menahan orang itu lebih lama dari masa tahanannya. Ini yang menjadi persoalan ya. Jadi belum ada nih Pak, solusinya siapa yang akan memulangkan, siapa yang akan menanggung biayanya? Ya, belum ada Belum untuk yang ada? sekian, belum ada. Nah, sementara Mhm. untuk yang warga kita yang rentan ya, seperti yang tua, yang ibu perempuan dengan anak-anaknya, kemudian juga yang sakit, itu kita sudah putuskan akan kita pulangkan atas biaya pemerintah Indonesia seluruhnya. Oke, totalnya Jadi ada ini berapa atas itu Pak, yang yang rentan? sudah terdata itu ada 310, dan ini rencananya schedule-nya pemulangan tanggal 24 Juni. Ini pertimbangan kemanusiaan karena mereka Oke. tidak seharusnya ada di dalam penjara lah Oh, ya, ada anak-anak dan lain-lain, kan tidak baik ya. Pak Hermono, tadi Anda menyebut soal tahanan imigrasi, ini sebenarnya 7.200 ini siapa saja mereka ini Pak? Mayoritas adalah mereka yang bekerja secara ilegal lah gampangnya ya, tidak memiliki dokumen yang sah di Malaysia ya. Nah ini memang betul mereka melakukan pelanggaran ya, tetapi juga kita mohon ya, yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya pekerjanya, majikannya pun melakukan pelanggaran, harusnya harus dua-dua dong ya. Hukum itu kan harus berlaku kepada semua pihak yang bersalah. Ini kalau hanya yang pekerja ilegal saja yang dikejar-kejar lalu ditahan, sementara yang mempekerjakan yang menurut undang-undang Malaysia sendiri adalah melanggar undang-undang keimigrasian Malaysia. Ini saya lihat hampir tidak pernah tersentuh ya. Ini kan gimana ya, hukum Oke. itu menjadi tidak fair lah ya. Pak Kita minta Hermono, ya harus dua-duanya. 7.200 itu semuanya adalah mereka yang tidak memiliki dokumen dan harus menjadi tahanan imigrasi, begitu Pak? Betul, ya, betul. 7.200 besar sekali angkanya ya Pak? Ya, karena kan Mhm. memang pekerja kita yang tidak memiliki dokumen itu sangat besar ya. Kalau Oke. perkiraan saya ada di sekitar 1,5 1,7 juta ya, itu yang perkiraan saya yang tidak memiliki dokumen. Oke, baik, Pak Hermono, kalau 7.200 ini kemudian masih belum mendapatkan keputusan kapan kemudian mereka akan dipulangkan ke Indonesia, meskipun tadi Anda menyebut kalau dari 310 ini rencananya 24 Juni begitu. Eh, Kondisi mereka bagaimana Pak kemudian untuk menanti kepulangan ini? Ya, ini secara bertahap. Pertama, bagi mereka yang keluarga atau dia sendiri punya biaya untuk pulang, dipersilahkan untuk membeli tiket sendirilah Hmm. gampangnya. Kemudian Indonesia atau KBRI itu akan membiayai tes PCR mereka kalau memang Oke. mereka tidak memiliki biaya. Tapi ini jumlahnya tidak banyak. Oke. Sekarang ini ada 90-an ya. Kemarin 2 minggu lepas ada 43 yang pulang, ada 90 yang akan pulang. Tapi Oke. ini kan hanya sebagian kecil ya. Yang sebagian besar ini
harus ada solusinya. Yang jelas adalah tidak boleh kita, ya, tidak boleh siapapun juga menahan seseorang lebih lama dari masa hukumannya. Ini yang menjadi posisi kita. Oke, baik. Pak, kalau kondisi warga negara Indonesia di sana saat ini seperti apa, Pak? Berapa banyak yang kemudian diketahui terinfeksi COVID-19? Datanya seperti apa, Pak? Kalau datanya kita tidak ada yang up to date ya, karena data-data yang ada itu dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia kepada National Focal Point yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Indonesia. Tetapi memang cukup banyak juga ya, perkiraan saya di atas 1.000 lah ya yang terinfeksi. Dan yang meninggal pun terakhir 2 hari yang lalu kita mendapatkan info ada 2 orang warga kita yang meninggal terkena COVID juga. 2 orang yang meninggal. Sejauh ini kemudian akses yang diberikan oleh Kedutaan Besar RI untuk Malaysia kepada warga negara Indonesia seperti apa, Pak, di tengah situasi ini? Akses dalam pengertian apa nih? Untuk mendapatkan informasi misalnya ketika mereka ingin pulang dan lain sebagainya. Ya kita mayoritas kita menggunakan sosial media ya, baik itu milik KBRI sendiri maupun sosial media milik saya pribadi, itu bisa diakses oleh siapapun juga ya. Kemudian kita juga banyak terbantu lah oleh teman-teman dari Ormas, Paguyuban dan ataupun relawan-relawan. Ini alhamdulillah akhir-akhir ini banyaklah yang membantu kita. Jadi mereka inilah yang menjadikan mata dan telinga KBRI apabila ada warga kita yang memerlukan bantuan, termasuk bantuan logistik ya. Seluruh Malaysia sampai saat ini kita sudah membagikan lebih dari 23.000 paket sembako ya. Untuk KBRI Kuala Lumpur saja sudah lebih dari 13.000 yang dibagikan kepada warga kita yang memang betul-betul membutuhkan akibat dari diberlakukannya lockdown ini. Oke, Pak, terakhir apa kemudian langkah yang akan diambil oleh Kedubes untuk kepulangan dari warga negara Indonesia ini, Pak? Yang di depo imigrasi atau yang mana? Yang dideportasi ini, Pak, yang akan dipulangkan ini. Ya, kita masih terus berkoordinasi dengan pusat ya, untuk bagaimana kita mengambil sikap terhadap masalah ini. Kembali saya tegaskan lagi. Kapan targetnya mereka harus pulang, Pak? Kalau targetnya tentu ya secepat mungkin ya, tetapi kan ini masalah COVID, jadi kepulangannya pun tidak 7.000 bareng semua, harus diatur dengan kesiapan di tempat kedatangan mereka ya, terutama untuk karantina dan protokol kesehatannya. Oke, baik. Pak Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini dan tentu kita berharap segera solusinya ditemukan antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia karena di tengah situasi seperti ini tentu kita berharap mereka yang ingin pulang ke Indonesia bisa segera juga pulang ke Indonesia. Terima kasih Pak Hermono, sehat selalu.